Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di dalam ibadah di Gereja Isa Masih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya, sukacita Natal sudah semakin kita rasakan ya, benar Bapak Ibu. Sebab 5 hari lagi kita mau merayakan Natal. Mungkin Natal tahun ini kita rayakan dengan sederhana, tetapi ingatlah bahwa ketika Tuhan datang ke dunia juga dengan cara yang sederhana. Dan kedatangannya bukan karena kebetulan atau ketidaksengajaan, tetapi sudah dinubuatkan oleh para nabi. Oleh sebab itu mari kita mau datang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang mengatakan, mari puji Anak Allah Maha Tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menghadap kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh menghadap Engkau untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan telah menyertai, memberkati, sehingga kami mengalami sukacita dan damai sejahtera. Tetapi sebelumnya, kami boleh melanjutkan semuanya. Kiranya Tuhan memeriksa kehidupan kami, hati, pikiran, perasaan kami. Jika ada pelanggaran, dosa, dan kesalahan, Tuhan ampunilah kami, sucikanlah kami,
dengan kuasa darah-Mu yang mulia itu, sehingga ketika kami membuka mulut kami memuji nama-Mu, semuanya berkenan di hadapan-Mu, semuanya menyukakan Engkau sehingga Engkau menerima kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini yang kami rindukan adalah Engkau melawat kami, Engkau menjamah hati kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, Engkau menyegarkan kami. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam hadirat-Mu kami disukacitakan, kami didamai sejahterakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, banyak orang bertanya bahwa mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Jika Tuhan ingin menyelamatkan burung, Tuhan akan menjadi burung. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah menyelamatkan kita, manusia. Sehingga Tuhan rela datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia supaya kita mengerti bahwa Dialah juru selamat kita. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita mau menyambut Natal Tuhan. Kita katakan Dia lahir, untuk kami Dia mati, untuk kami Dia bangkit, untuk kita semua. Haleluya. Sekali lagi kita mau bangkit begini. Kita mau bersorak-sorai memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia
ketika kita mengingat kedatangan Tuhan, sukacita yang penuh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mari kita juga mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita mengingat Wahyu 15 berkata bahwa kita, setiap anak-anak Tuhan, harus datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan pernah kalah oleh beban pergumulan. Jangan pernah kalah oleh beratnya pandemi. Jangan pernah kalah oleh sakit penyakit. Biarlah setiap kita mau memandang Tuhan yang besar, mau memandang keperkasaannya. Karena kita percaya kuasanya sama dulu, sekarang, dan selamanya. Mazmur 148 ayat 1 sampai 5 mengatakan, Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan Allah yang suci, maha mulia. Allah yang suci, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, kuasa, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. mari kita mau sungguh-sungguh mengatakan, Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya,
Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita angkat tangan kita katakan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat, sungguh-sungguh katakan ini. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Hanya pujian, hanya penyembahan yang kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih kami sebagai umat pilihan-Mu. Engkau rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, supaya setiap kami mengerti bahwa Engkaulah juru selamat pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu membuka hati kami menerima Engkau di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadikan-Mu kepala di dalam setiap kehidupan kami, memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini Tuhan kami setiap anak-Mu datang berseru menyerahkan setiap penyembahan kami, biarlah dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Dan kami sebentar juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami, Tuhan berbicara melalui hamba-Mu Bapak Gembala. Biarlah setiap apa yang disampaikan memberkati kehidupan kami, menuntun kami untuk semakin setia mengiring Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati Bapak Gembala dalam segala persiapannya. Biarlah setiap apa yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari-Mu dan memberkati kehidupannya. Seperti demikian memberkati kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa kegelapan yang ingin mencuri berkat firman-Mu dari kami. Kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat firman Tuhan dapat kami terima sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Shalom. Ya, tadi kabarnya sudah ditanyakan. Semoga masih baik sampai sekarang ya. Amin. Mari kita lanjutkan untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Tetapi kalau saya melihat firman Tuhan yang akan kita perdengarkan, kita pelajari di Wahyu pasal 16 itu, saya sungguh merasa sesuatu yang luar biasa. Karena kita sudah tiba pada firman Tuhan yang sangat keras. Ya, firman Tuhan yang sangat keras. Bahkan saya berpikir belum ada saya baca firman Tuhan sepanjang perjanjian baru yang sekeras dari Wahyu pasal yang ke-16 ini. Kenapa dikatakan itu sangat keras? Karena di dalamnya berisi murka.
Murka yang menyala, murka yang terakhir, murka yang puncak. Tetapi ketika kita memperhatikan baik-baik, memang isinya keras. Tetapi itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dan binasa. Saking sayangnya kepada kita, Tuhan memberikan firman ini, mungkin mendisiplin sehingga kita adalah anak-anak yang sungguh di hadapan Tuhan. Judul firman Tuhan adalah cawan murka Allah. Cawan murka Allah, yaitu penumpahan 7 cawan murka Allah yang terakhir. Ini adalah seri penghukuman dari 3 seri yang terakhir. Yang pertama adalah hukuman meterai, kemudian yang kedua adalah hukuman sangkakala, dan yang ketiga adalah hukuman cawan. Minggu lalu kita pelajari bahwa cawan ini adalah hukuman yang terakhir, pamungkas puncak. Setelah dihukum oleh Tuhan dalam cawan ini, sudah gak ada lagi yang selamat. Manusia, setan, para pengikut setan, bumi, semuanya mengalami kehancuran. Mari kita lihat di dalamnya murka Allah di dalam cawan. Mari kita lihat dengan membaca. Pertama kita baca pasal 16 ayat 1 sampai 7. Pasal 16 ayat 1 sampai 7. Seperti biasa kita baca silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Karena ini harus selesai sampai pasal 21 ya. Sampai ayat 21 maksudnya. Ya. Wahyu 16 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Dan malaikat yang kedua menumpahkannya cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Bersama. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Amin. Kita melihat aja 7 cawan yang ditumpahkan, cawan murka Allah. Tetapi kita pelajari 3. Pertama, 3 kedua, yang 1 bagian terakhir. 3 pertama saya beri judul murka yang wajar. Murka yang wajar, murka yang seimbang, murka yang fair ya. Bukan murka yang berat sebelah, bukan tebang pilih, tapi murka yang wajar. Mengapa dikatakan murka yang wajar? Sebab malaikat menumpahkan cawan yang pertama ditumpahkan ke bumi.
ketika malaikat menumpahkan cawan ke bumi, terjadilah para penyembah binatang yang patungnya disembah-sembah itu. Mereka mengalami bisul yang jahat dan berbahaya. Jadi mereka mengalami bisul yang jahat dan berbahaya. Hanya orang yang menyembah binatang, yang memakai tanda pada tangannya, yang memakai tanda pada dahinya. Tandanya apa? 666 ya, jangan lupa tanda itu adalah tato yang diberikan oleh mereka sebagai identitas penyembah binatang itu. Dan mereka mengalami bisul ya. Tidak hanya sekedar wudun, tapi seperti barah yang bisa menyakitkan. Tidak hanya sekedar barah, dikukur, meletus, tumbuh lagi, garuk, meletus, tumbuh lagi, sampai akhirnya di seluruh tubuh mengalami kesakitan yang luar biasa. Cawan yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ditumpahkan ke dalam laut. Ditumpahkan ke dalam laut, semua yang ada di dalam laut menjadi mati karena airnya berubah menjadi darah orang mati ya. Kalau darah orang hidup itu mencair. Tapi kalau darah orang mati itu sudah mengental, berbau. Jadi laut akhirnya menjadi berbau amis, berbau asin dan mematikan. Orang-orang yang ada di laut kebetulan akan mati. Ikan-ikan mati semua. Ya, ada ikan, ada udang, ada apa lagi? Cumi-cumi, ada yuyu dan semua. Pokoknya mati yang ada di dalam lautan. Jadi itu adalah hukuman cawan yang ketiga. Cawan yang ketiga, ya tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Cawan murka ditumpahkan ke sungai-sungai dan mata air. Apa yang terjadi? Ternyata sungai-sungai dan mata air juga menjadi darah. Ya. Di laut semua penghuni laut mati, sekarang dituangkan ke sumber-sumber air dan sungai-sungai. Dan ketika dituangkan ke sumber air berarti sudah mempengaruhi kehidupan manusia. Minum sedikit air bercampur darah, masak air bercampur darah, mandi darah. Mengerikan sekali. Dan kita lihat di sini kejadiannya adalah sangat mengerikan. Dan ketika itu semua dialami, yang punya aqua, ya kan? Aqua masih bisa minum. Terus kemudian yang le mineral yang rasanya manis-manis itu masih bisa minum. Yang minum anggur, yang punya ciu, ya kan? Yang punya degan masih bisa minum. Tapi bertahan berapa lama? Tidak disembuhkan. Jadi akhirnya 3 cawan yang ditumpahkan pertama ini adalah cawan yang mengerikan. Apa respon malaikat? Dikatakan respon malaikat yang ada di dalam ayat yang kelima. Malaikat itu berkata, malaikat yang berkuasa atas air, ya, adil engkau, Tuhan adil, Tuhan yang Maha Kudus adil menjatuhkan hukuman. Lalu kemudian dia berkata, hukuman itu kepada orang-orang yang telah membunuh orang kudus dan para nabi, yang telah menumpahkan darah, mereka diberi minum darah. Lalu kemudian dia menutup ayat yang ke-6 itu, hal itu wajar bagi mereka. Kata wajar itu fair. Kata wajar itu adil. Kata wajar itu sungguh-sungguh berimbang, enggak berat sebelah. Itu adalah pengadilan Tuhan pada masa akhir. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, malaikat yang ada di surga, mesbah, berkata, amin, benar engkau adil. Luar biasa. Jadi
Tiga cawan ini cukup mengerikan. Sebuah murka yang wajar. Lalu tiga cawan berikutnya. Mari kita baca ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-8 sampai 16. Saya mulai ayat yang ke-8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawan ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Garis besar yang kedua ini adalah tiga cawan yang keempat sampai keenam. Saya memberi judul penghujat yang semangat. Kenapa? Karena cawan-cawan ini dijatuhkan, hukumannya membuat mereka tidak bertobat, tapi malah bersemangat menghujat Tuhan. Dan pada akhirnya mereka maju berperang, terhimpun di suatu tempat yang namanya Harmagedon. Har itu gunung, Magedon itu Megiddo, jadi lembah Megiddo yang ada di lereng-lereng pinggiran sebuah barat Israel. Jadi mereka penghujat yang semangat. Dari sakit menghujat tidak bertobat, lalu akhirnya menghimpunkan diri untuk berperang melawan Allah. Cawan yang keempat, murka itu ditumpahkan ke matahari. Kemudian matahari menjadi panas. Panasnya membakar manusia. Setiap orang yang keluar terbakar kulitnya. Terbakar begitu hitam. Jadi kalau kita melihat sungguh-sungguh ada luka bakar. Mungkin luka bakarnya enggak 100% ya. Mungkin beberapa persen. Itulah sebabnya mungkin bioplasenton ya toh, Kutimek-Surbak itu menjadi laris. Tetapi kita melihat bahwa manusia sudah gelisah. Manusia sudah sungguh-sungguh menyedihkan. Itulah sebabnya mereka semakin menghujat. Mereka tidak bertobat, mereka menyembah binatang terus, memuliakan setan terus, tidak bertobat. Lalu cawan yang kelima langsung ditumpahkan ke tahta binatang. Jadi setan yang menjadi inti dari semuanya itu, kemudian ada binatang yang keluar dari laut, yang disebut sebagai antikristus, memerintah, patungnya disembah,
Kemudian yang ketiga itu ada nabi palsu, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi. Mereka bersatu dalam kerajaan itu, dan tahtanya dicurahi cawan murka Allah. Apa yang terjadi ketika cawan murka Allah ditumpahkan? Langsung gelap gulita. Listrik mati, matahari tidak bersinar. Tidak hanya listriknya yang mati, AC mati, HP mati semua ya, lampu mati ya, gelap gulita. Mereka sakit bisul, mereka tersengat matahari luka bakar, dan tiba-tiba gelap gulita. Mereka kesakitan, menahan sakit sampai menggigit lidahnya. Kenapa menggigit lidah? Karena menahan rasa sakit, tidak mampu. Dan ketika menggigit lidah itu, yang bisa keluar dari mulutnya hanyalah semakin menghujat Tuhan, semakin marah kepada Tuhan, dan semakin menantang Tuhan. Dan ini yang benar. Lalu kemudian cawan yang ke-6, murka Allah ditumpahkan ke sungai Efrat. Kenapa sungai Efrat? Sungai Efrat ini adalah sungai yang panjang banget ya. Sungai ini menjadi kering, lalu kering dan menjadi jalan raya. Kejadian itu pernah dilakukan Tuhan dengan Laut Merah, diacungi tongkat kering lewat Musa. Kemudian sungai Yordan sama Yosua diseberangi, jadi kering, mereka bisa menyeberang. Lagi sekarang terjadi sungai Efrat, langsung dikeringkan Tuhan, sehingga menjadi jalan raya. Orang-orang dari sebelah timur semuanya bisa berkumpul, berbaris tentara untuk maju berperang melawan Tuhan di Harmagedon. Mereka dibawa ke dekat Israel yang namanya Harmagedon. Sungai Efrat itu panjangnya 2.800 km. Panjang banget. Jadi orang dari Jawa Timur ke Jakarta, kembali ke Jawa Timur, pergi lagi sampai Jogja. Itulah panjangnya. Jadi mungkin panjangnya bisa dari Banyuwangi sampai Banda Aceh. Jadi panjang sekali, 2.500 kilo, 2.800 kilometer. Kering jadi jalan raya. Sehingga dari berbagai tempat bisa memakainya. Sungai sepanjang itu melewati 6 negara. Melewati Turki, Suriah, Irak, Arab Saudi, Kuwait, dan Iran. 6 negara dilewati sungai itu. Tiba-tiba terhubung dengan satu jalan. Melewati 12 kota besar. Yang namanya sulit disebut ya, gak usah disebut. Pokoknya 12 kota besar di negara-negara itu. Sehingga pusat-pusat ketentaraan bisa berhimpun di sana. Itu adalah perhimpunan yang luar biasa. Mereka berhimpun menuju ke satu tempat untuk berperang melawan Tuhan, namanya Harmagedon. Sehingga mereka penghujat yang semangat kumpul dari seluruh bumi untuk tidak hanya berdemo tapi berperang. Lalu yang kedua dikatakan di sini ada roh yang keluar dari iblis, dari binatang antikristus, dari nabi palsu berupa kata. 3 roh kata ini kemudian pergi, dikatakan dengan jelas ayat 14 itu, pergi ke seluruh dunia untuk mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Dikumpulkan, mereka juga berperang. Jadi akhirnya komplitlah mereka yang berjalan lewat darat, menyeberangi sungai. Kemudian di seluruh dunia didatangi oleh roh-roh yang berupa kata itu. Lalu mereka datang lewat udara, lewat laut. Lautannya mungkin sudah susah dilewati, tapi bisa lewat di sana. Jadi mereka berkumpul di satu tempat. Untuk apa?
untuk berperang melawan Tuhan. Itulah sebabnya disebut perang Harmagedon. Seluruh dunia dari Asia berjalan artileri, tentara berjalan dan membawa segenap senjata. Dari seluruh dunia datang melalui pesawat untuk menyerang satu tempat yang namanya Harmagedon. Dari darat, dari udara. Satu kata dengan setan, berperang melawan Tuhan. Itulah sebabnya penghujat ini bersemangat dan mengerikan. Karena peperangan yang sungguh luar biasa. Mungkin ini perang dunia ketiga atau perang dunia terakhir ya. Lalu yang ketiga, garis besar ketiga adalah cawan yang ketujuh. Cawan yang ketujuh ini dikatakan di dalam ayat yang ke-17 sampai ke-21. Mari kita baca kembali. Ayat 17 sampai ke-21. Saya mulai ayat yang 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Bersama-sama. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Dalam garis besar yang ketiga, runtuhlah Babel besar. Seperti dikatakan firman Tuhan itu, murka ditumpahkan ke angkasa, ke udara. Terjadi kilat, guruh, gempa bumi yang dahsyat. Lalu akhirnya kota itu terbelah jadi 3 dan kota itu runtuh. Babel besar runtuh menerima cawan murka Allah. Sehingga orang-orang yang tidak pergi berperang, orang-orang yang berada di tahta, orang yang kesakitan kena bisul, orang yang terbakar sinar matahari, mereka langsung diserang oleh gempa bumi, kilat, dan juga guruh yang sangat luar biasa, rubuhlah. Mereka yang berperang, pergi berperang ke Harmagedon, masih dalam perjalanan dan selamat. Mereka sampai ke Harmagedon dan betul-betul mengadakan peperangan di sana. Lalu kemudian yang terjadi adalah pulau-pulau hilang, ayat yang ke-20. Pulau-pulau hilang lenyap dan gunung-gunung lenyap. Jadi pulau-pulau yang ada di lautan itu langsung tenggelam hilang. Kemudian gunung-gunung langsung rata dengan tanah. Belum pernah terjadi. Dan yang luar biasa, hujan es seberat 100 pon menimpa manusia. Hujan es besar-besar. 100 pon itu kira-kira beratnya sama dengan 45 kilogram. Jadi itu seperti balok es yang panjang, yang kalau kita pergi ke situ ada penjual es, pabrik es, balok-balok yang panjang. Itu bukan dikonsumsi untuk es krim atau es teh atau es dawet begitu, tapi untuk pendinginan ikan. Jadi biasanya dibawa pergi berlayar untuk pendinginan ikan. Tiba-tiba dijatuhkan dari langit, biar menghantam bangunan yang masih tersisa, menghantam manusia yang masih tersisa. Lalu mereka betul-betul kesakitan, masih
sakit bisul, luka bakar, kena es. Luar biasa. Adem, dan esnya tidak datang satu gelas, tapi satu balok 45 kilogram. Ceplak. Apa yang unik? Yang unik, ayat 21 diakhiri dengan mereka menghujat Allah. Mereka menghujat Allah. Jadi akhir dari cawan yang ketujuh ini, mereka menghujat Allah. Jadi mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak bertobat, dan mereka menghujat Allah. Layaklah, wajarlah hukuman diberikan. Mereka bersemangat melawan Tuhan, dan Tuhan memberikan langsung. Habis semuanya. Itulah hukuman yang sangat berat. Jadi nggak ada pilihan. Orang yang tidak menyembah Tuhan langsung mengalami kengerian. Setan iblis dikalahkan. Semua antek-anteknya dikalahkan. Orang-orang kudus selamat. Jadi kita nggak ada di sana. Orang-orang ini sudah mendapatkan nasibnya, sehingga murka cawan itu sempurna. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-7 sudah terlaksana. Jadi penutupnya cawan yang ke-7 itu sudah terlaksana. Kata sudah terlaksana itu tidak hanya sekedar dijalankan, tapi dan. Dalam bahasa Inggrisnya dan. Artinya mengerjakan, dikerjakan, dan sudah didapat dengan sempurna. Tuntas. Dicurahkan tuntas. Tuhan Yesus ketika disalib mau melepaskan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Lunas tetelestai. Di sini dikatakan didapat semuanya. Cawannya didapat, musuhnya didapat, hukumannya mendarat dengan tepat. Itulah 7 cawan. Makanya saya bilang keras sekali. Karena cawan ini bukan cawan yang baru. Cawan ini kalau diperbandingkan dengan hukuman sangkakala, itu sama. Hanya detailnya berbeda. Karena sangkakala secara umum, orang masih bisa menghindar, orang masih bisa sembunyi. Tapi di sini habis terlaksana. Tapi juga bisa dibandingkan dengan 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada Firaun di Mesir pada zaman Musa. Di antaranya 4 cawan itu sama dengan 4 dari 10 tulah yang diberikan di Mesir. Jadi cawan ini tidak baru, hukuman ini tidak baru. Hukuman ini sudah dicontohkan di Mesir, sudah dicontohkan dalam hukuman sangkakala, sehingga hukuman ini betul-betul terlaksana dengan dahsyat, sehingga nampak sekali orang menerima hukuman ini. Mengerikan. Jangan sampai kita ada di sana. Amin. Nah, terus gunanya apa untuk orang percaya? Orang Kristen di mana ini? Peringatannya keras membuat kita ketakutan, tapi orang Kristen kok nggak ada di sana. Jangan khawatir. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Tiba-tiba muncul suatu ayat yang aneh. Ayat 15. Mari kita baca kembali. Ya, 1, 2, 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat ini aneh. Kenapa? Karena tiba-tiba muncul di sini. Ya, tidak ada kaitannya dengan cawan-cawan itu. Karena Tuhan Yesus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Tidak hanya lihat, perhatikan. Ya, dilihat dengan mata, diperhatikan detailnya. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Apa Yesus datang mencuri? Tidak. Di dalam kitab Matius dikatakan Tuhan Yesus datang kepada saat yang tidak terduga. Tuhan Yesus datang segera dan tidak dipersiapkan. Itulah datang seperti pencuri. Jadi katanya seperti, bukan sebagai, ya.
Kalau datang sebagai pencuri, wah itu maling ya. Datang seperti waktunya, yaitu sebuah kedatangan pada saat yang tak terduga. Kapan kita dicolong? Pada saat kita lengah, pada saat tidur lelap, pada saat tidak melihat, tiba-tiba dicolong. Kedatangan Tuhan Yesus akan seperti itu. Lalu dikatakan berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yang berjaga-jaga. Berbahagialah yang berjaga-jaga. Tidak hanya melek, tapi menyiapkan diri. Berjaga-jaga itu artinya bukan tidak berjaga-jaga, tapi sungguh bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Kalau saudara ingat seperti perumpamaan 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijak mereka berjaga-jaga, 5 gadis bodoh mereka tidak berjaga-jaga, dan mereka tidak mendapat kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Berbahagialah yang berjaga-jaga. Lalu kemudian celakalah yang tidak berjaga-jaga. Kenapa? Karena dikatakan supaya jangan kamu berjalan dengan telanjang. Jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Artinya apa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Bahwa kata-kata itu membuat kita malu, menyesal seumur hidup kalau kita nggak berjaga-jaga dan kita akan celaka. Anehnya, ayat Yesus Tuhan akan datang seperti pencuri itu tidak hanya di sini saja. Tiba-tiba muncul, nggak ada kena-mengenanya dengan murka-murka yang diberikan Tuhan. Nggak ada kena-mengenanya dengan peserta tribulasi. Nggak ada kena-mengenanya dengan orang-orang kudus. Tapi ini khusus diberikan kepada jemaat yang mendengarkan. Siapa mereka? Kita, gereja ini. Ini peringatan yang jelas. Ternyata peringatan ini enggak hanya sekali di sini. Dalam Matius pasal 24, dalam ayat referensi yang sejajar di Lukas dan juga di Markus, sama. Aku datang seperti pencuri. Dikatakan seperti itu, berjaga-jagalah engkau. Dan yang paling luar biasa selain Matius, Wahyu Matius, sebelumnya diberikan kepada jemaat di Sardis. Ya, saya mengajak membuka Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada jemaat yang ada di Sardis ya. Apa dikatakan di sana? Kita akan baca Wahyu 3 ayat 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini diberikan kepada jemaat Sardis. Ingatlah dan bertobatlah. Kenapa? Yesus datang seperti pencuri kepadamu. Ya. Kepada orang-orang yang perang di Armageddon, mereka datang sebagai seorang raja di atas segala raja menunggang kuda putih. Mereka menghancurkan. Itu ayat-ayat yang berikutnya. Tetapi di sini dijelaskan kepada jemaat, Yesus datang seperti pencuri. Dia datang dengan tidak diduga-duga. Jadi saatnya yang tak terduga. Segera tidak dipersiapkan. Mengapa Yesus mengatakan dia datang dengan tak terduga-duga dan dia datang seperti pencuri? Kita kembali ke atasnya di ayat yang pertama. Wahyu 3 ayat 1. Ya. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Apa? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ngeri banget ini. Peringatan yang ketiga, Yesus datang seperti pencuri. Mengapa Yesus datang seperti pencuri? Karena diperingatkan dengan tegas kita ini, engkau dikatakan hidup,
Padahal engkau mati. Ya, engkau mati. Bagaimana ini keadaannya? Nampaknya kita seperti hidup, tapi nyatanya kita sudah mati. Bukan hidup segan mati tak hendak, bukan. Nampaknya masih hidup. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi orang-orang percaya kebanyakan sekarang ini kondisinya seperti ini. Dikatakan hidup. Kenapa dikatakan hidup? Masih ke gereja, masih beri persembahan, masih lakukan pelayanan. Tapi pelayanannya terbatas. Pelayanan apa? Mungkin yang biasa-biasa saja. Padahal dikatakan di sana, engkau mati. Enggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi kalau melihat dari segala apa yang kita lakukan, tidak ada satupun yang berbobot rohani. Jadi tidak ada yang bisa dipertimbangkan Tuhan. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita mencapai sesuatu untuk diri sendiri, secara rohani itu mati. Ini adalah kritikan yang sangat keras kepada kita. Makanya firman Tuhan, bangunlah dan kuatkanlah. Kalau kita nggak tidur, Tuhan nggak berkata, bangunlah. Karena kata-kata yang keras ini ditujukan kepada orang yang lengah. Sebab kita sudah memasuki keadaan yang namanya kelihatannya engkau hidup, padahal engkau mati. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita itu seperti zombie, ya. Lihat zombie ya, berjalan, masih bergerak, tapi sebenarnya mati. Kalau masih kurang puas, ini seperti vampirnya orang Cina, ya, begini saja. Kelihatannya masih bergerak, tetapi sudah mati. Jadi itulah gambaran orang Kristen pada masa ini. Mengapa dikatakan begitu? Karena tidak ada bobot rohani. Tidak ada hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Keras toh? Keras. Saya mengatakan aja sudah berpikir-pikir, jangan-jangan saudara tersinggung, marah dengan saya. Tapi ini firman Tuhan, Yesus yang berkata begitu. Itulah sebabnya sekarang Tuhan berikan COVID. Semua dapat COVID. Amin. Gak ada yang amin ya. COVID itu diberikan Tuhan untuk membangunkan kita, untuk membuat kita sadar, untuk menguatkan kita. Karena dengan datangnya COVID, mau gak mau orang jadi berdoa. Tuhan, lindungi aku dengan darah-Mu yang sempurna. Bungkus aku Tuhan, bungkus di rumah, bungkus di pekerjaan. Betul? Yang tadinya gak pernah berdoa jadi berdoa. Lalu kemudian ada yang mulai baca Alkitab. Karena pikirannya kalut, akhirnya baca Alkitab. Itulah COVID, ya. Sebab itu masih lumayan daripada nanti jatuh sakit masuk ke rumah sakit. Nggak boleh dibesuk, nggak boleh didatangi, dilarang. Dulu kalau ada orang sakit berbondong-bondong ke rumah sakit, cepat sembuh ya, cepat sembuh ya. Sekarang nggak boleh. Mau datang pulang geledak juga. Bahkan kalau meninggal itu nggak boleh dikuburkan, nggak boleh melayat. Sekarang ini tetangga meninggal. Karena COVID, nggak ada yang layat. Girik yang bisa dibagikan itu tertahan di sana. Mau datang takut kok. Mau nyumbang 10.000, tapi resikonya pulang bisa ambruk. Ini COVID. Supaya apa? Bangunlah engkau. Kuatkanlah yang masih ada. Jadi lakukanlah sesuatu yang berbobot rohani. Jangan sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Itulah cara Tuhan mengingatkan kita. Sebab apa? Tuhan tidak mau kita dipermalukan. Kita terus berjalan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tuhan gak mau. Nanti tahu-tahu dia datang, kita telanjang dan kelihatan kemaluannya. Malu sekali, malu sampai mati, malu sampai akhir dan gak bisa disembuhkan. Makanya Tuhan berkata, COVID. Bersyukurlah dengan COVID. Amin.
Ngeri omongannya ya, ngeri. Kenapa dengan COVID banyak orang-orang Kristen yang sadar? Banyak orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang memperbanyak bobotnya. Jadi tidak hanya kita berdoa, memohon-mohon, tidak hanya membaca Alkitab, tapi ada yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bungkus nasi dibagi, kita bungkus vitamin dibagi gitu. Itu adalah cara kita untuk apa? Kita sudah menyadari, kita sudah bangun, kita sudah menguatkan supaya apa? Orang-orang ini berangkat berjalan di dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Yesus datang seperti pencuri. Mari bangun yang tidur, mari kita kuatkan. Jangan sampai firman Tuhan ini bertahan di dalam diri kita. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Amin ya. Kita butuh hembusan Roh Kudus. Mari kita meminta kepada Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Tapi tidak hanya sebagai nyanyian, sebagai doa dalam diri kita. Supaya kita bangun, supaya kita memperhatikan hidup kita. Dan kita tidak menjadi dipermalukan pada saat berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Berembuslah. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah kerja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari ya Tuhan. berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah kerja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, sekarang Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. curahkanlah. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu
Bapa Surgawi, kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, sehingga kami bangun kembali. Kami menguatkan apa yang masih sisa tenaga kami, sisa waktu kami untuk berdiri membuat sesuatu yang berbobot rohani di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu sangat keras berkata, Engkau kelihatannya hidup, tetapi Engkau sudah mati. Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang sangat keras ini menyadarkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan menyayangi kami. Tuhan tidak membiarkan kami jatuh dalam rasa malu yang dalam karena kami tidak berpakaian, berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Tuhan Yesus, firman-Mu begitu terus terang, sehingga kami tidak perlu menafsirkan apa-apa. Kami hanya membuka hati dan menerimanya. Tuhan, pada saat Natal ini, bahkan 5 hari sebelum Natal, kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Seolah-olah kami tidak punya dharma bakti di hadapan-Mu. Kami tidak punya kesetiaan di hadapan-Mu. Maafkanlah kami dan ampunilah kami, Tuhan. Karena memang situasi dan kondisi yang kami alami sedang seperti ini. Namun dari firman-Mu kami tahu bahwa inilah saat bagi kami bukan memberikan materi kepadamu, bukan memberikan kemeriahan, bukan memberikan hura-hura dan sukacita yang besar, tapi kami memberikan hati kami untuk bangun di hadapan Tuhan, untuk berjaga-jaga di dalam Tuhan. Sebab kedatangan-Mu seperti pencuri, tidak diduga waktunya, tidak dipersiapkan keadaannya. Terima kasih Tuhan untuk peringatan ini. Kami menerima, kami mempercayai, dan kami akan berjaga-jaga dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kalau tutur kata saya membuat Bapak Ibu tersinggung, mohon maaf, tetapi kembalilah kepada firman Tuhan, itu sangat tegas. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pagi ini. Sebentar kami akan undur diri dari rumah-Mu. Namun kami mohon, ulurkanlah tangan ya Tuhan, supaya kami diberkati oleh tangan-Mu sendiri. Berkat jasmani, berkat rohani, dan penyertaan secara nyata. Kami doakan pekerjaan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan tolong supaya mereka masih tetap bisa menjalankan pekerjaan, masih bisa mendapatkan nafkah mereka, rezeki mereka dari tangan Tuhan sendiri. Dan kami berdoa untuk rumah tangga, Tuhan kiranya tolong. Hari-hari ini mestinya kami sibuk, mestinya kami bersemangat, bergairah untuk menyambut Natal. Tapi ternyata kami dalam situasi seperti ini. Biarlah rumah tangga Kau hiburkan, Kau hadir secara nyata, Kau berikan kekuatan, komunikasi satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan. Berkatilah dengan makanan minuman yang cukup, berkatilah dengan kesehatan, dan berkatilah dengan keamanan. Keamanan di rumah-rumah di mana mereka tinggal, keamanan di jalan-jalan yang dilewati, keamanan di tempat-tempat mereka bekerja. Kami percaya Tuhan menyertai, membungkus kami dengan darah-Mu, sehingga tidak ada yang bisa menyentuh kami tanpa seizin. Tapi kami tahu bahwa roh jahat setan dan iblis berusaha menidurkan kami, membuat kami terlena dan kami tidak berjaga-jaga. Sekarang kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu berhembus kepada kami, menguatkan kami. Kami masih bisa bangun dan menguatkan apa yang masih tersisa, melakukan sesuatu yang berbobot rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami doakan juga ibadah Natal hari Jumat nanti. Mari Tuhan melawat kami dengan kasih karunia-Mu sehingga kami masih terobati. Namun demikian ya Bapa, biarlah kami menjaga semua protokol sehingga kami masih bisa menikmati sukacita, namun kami juga tidak nyerempet bahaya.
Kami juga serahkan anak-anak-Mu, tim kami yang hari ini akan berkunjung ke rumah-rumah anak-anak sekolah minggu. Karena mereka sudah 1 tahun tidak bisa datang ke gereja ini. Biarlah Bapak kunjungan anak-anak-Mu yang akan datang ini, yang dipimpin Bu Ida, akan membawa angin segar di hati mereka, akan menyukacitakan mereka, baik itu mereka yang dikunjungi maupun orang tuanya. Terima kasih Bapak, jagailah mereka, jangan sampai mereka mengalami suatu hal yang tak diinginkan. Kami percaya mereka melakukan untuk Tuhan, dan biarlah Tuhan memberi berkat-berkat secara khusus. Terima kasih untuk ibadah kami, dan kami menyerahkan semua doa kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum undur diri dari tempat ini, terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai salah-salahnya pada kedatangan yang kedua kali. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ku beriman